Puji Tuhan, saudara-saudari, kita akan melanjutkan pembahasan Aitero bulan April tahun 2025 yang berjudul Sehati Sepikir dan aspek-aspek penting dari Kitab Kisah Para Rasul. Adalah baik bagi kita mereview kembali seluruh judul di dalam berita ini. Di dalam berita yang pertama, kita dapat melihat kelanjutan dari Kitab Kisah Para Rasul yang tidak lain adalah kelanjutan dari Kristus yang korporat. Puji Tuhan bahwa hari ini Anda dan saya, kita semua, di dalam kita ada Roh Kristus yang Al-Muhid. Dan hari ini kita semua bukanlah individu yang terpisah atau diaspora, tetapi kita menjadi satu manusia baru yang korporat, yaitu adalah Kristus yang korporat. Sebagai satu manusia baru yang korporat, sebagai satu individu Kristus yang korporat, maka di dalam berita yang kedua sekaligus adalah penekanan di dalam berita ini adalah sehati sepikir. Saudara-saudari, sebagai satu manusia baru yang korporat, sebagai Kristus yang korporat, kita adalah satu pribadi. Ya, satu pribadi ini dikendalikan oleh perihal sehati sepikir. Kalau tidak sehati sepikir, maka tidak mungkin menjadi satu pribadi. Puji Tuhan, untuk itu di dalam berita yang ketiga membahas mengenai bagaimana memelihara kesatuan hati dan pikiran adalah melalui tiga substansi kekuatan dalam pemulihan Tuhan, yaitu doa, roh itu, dan firman. Nah, saudara-saudari, di dalam berita yang pertama membahas overview ya, pandangan menyeluruh mengenai kitab Kisah Para Rasul. Dan berita yang kedua dan ketiga membahas mengenai sehati sepikir. Dan di dalam berita yang keempat sampai dengan berita yang kedelapan membahas mengenai aspek-aspek penting dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, apa aspek penting yang pertama? Aspek penting yang pertama di dalam berita yang keempat adalah Kristus yang bangkit. Nah, saudara-saudari, di dalam berita yang keempat ini sesuai dengan pokok atau judul dari kitab Kisah Para Rasul. Apa pokok atau judul dari kitab Kisah Para Rasul ini? Pokok dari kitab ini adalah perkembangbiakan Kristus yang bangkit dalam kenaikannya oleh Roh itu melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja kerajaan Allah. Maka, saudari, dari pokok atau judul kitab Kisah Para Rasul ini kita dapat melihat butir-butir penting di dalam kitab ini. Ya, yang pertama adalah Kristus yang bangkit, naik dan al-muhid. Ya, di dalam berita yang keempat yang akan kita bahas setelah ini. Kemudian kita perlu menjaga dalam satu aliran pekerjaan Tuhan adalah bagi penyebar luasan gereja ya. Karena itu ya, kita perlu menerima anugerah. Amin. Puji Tuhan. Kita perlu menerima anugerah. Nah, kita juga perlu di dalam berita yang ketujuh menuliskan sejarah ilahi dalam sejarah insani, ya. Dan di dalam berita yang kedelapan, aspek penting berikutnya adalah Trinitas ilahi dan kerajaan Allah. Maka saudara-saudari, kalau kita melihat aspek-aspek penting ini sangat berpadanan didasari dari pokok kitab Kisah Para Rasul ya, yang adalah perkembangbiakan dari Kristus yang bangkit dalam kenaikannya oleh Roh itu, amen, ya, melalui murid-murid ya, di dalam satu pekerjaan Tuhan, ya, murid-murid adalah menerima anugerah ya, untuk menghasilkan gereja-gereja, ya, untuk menghasilkan gereja-gereja yang adalah kerajaan Allah ya. Tentu gereja-gereja ini adalah penyaluran dari Trinitas Ilahi ya. Ada Bapa, Putra dan Roh. Amen ya. Menghasilkan gereja-gereja kerajaan Allah. Puji Tuhan. Baik, kita akan memasuki berita yang keempat yang berjudul Kristus yang bangkit, naik dan al-muhid. Amen. Saudara di depan mengatakan bahwa Kristus yang bangkit, naik, dan al-muhid, bahwa kebangkitan Tuhan
adalah pusat dari kesaksian para rasul. Kesaksian ini kembali menuju inkarnasinya, keinsaniannya, kehidupan insaninya di bumi, dan kematian yang ditetapkan Allah, serta maju menunjuk kepada kenaikannya, tugas pelayanan dan pemerintahan surgawinya, serta kedatangannya kembali. Karena itu, kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus, Tuhan atas segala sesuatu, mencakup segalanya, sebagaimana digambarkan dalam seluruh kitab kisah para rasul. Nah, para rasul adalah mereka yang memberitakan dan menyuplai Kristus yang al-muhid, yang diwahyukan dalam seluruh Alkitab. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan melihat judul dan ayat penting di dalam berita ini. Di dalam berita ini ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perkara kebangkitan, perkara kenaikan, dan perkara al-muhid. Bahwa perkara kebangkitan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 jelas dikatakan bahwa Yesus ini telah dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi hari ini kita melihat bahwa di dalam Kisah Para Rasul kita melihat Yesus yang telah dibangkitkan. Dia telah melewati kematian dan telah dibangkitkan. Kemudian di dalam ayat 33 dikatakan maka dia ditinggikan ke sebelah kanan Allah dan menerima janji Roh Kudus dari Bapa, dia mencurahkan ini yang kamu lihat dan dengar. Dan perkara yang ketiga, Al-Muhid dalam pasal 3 ayat 15 mengatakan dan kamu telah membunuh pemimpin hayat. Ya, yang kita lihat ini adalah pemimpin hayat ya, saudara-saudari ya. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Nah, saudara-saudari, kita akan melihat perihal saksi ya. Ya, saksi dari kebangkitan. Semoga Anda dan saya, kita semua juga adalah saksi kebangkitan Kristus. Amin. Ya. Mari kita akan melihat saksi kebangkitan ini. Para rasul bersaksi tentang Kristus yang bangkit, naik, dan al-muhid. Ada Petrus, Stefanus, dan Paulus. Kita akan melihat cerita masing-masing pribadi ya, saudara ya, bahwa cerita Petrus ya, bahwa berita pertama Petrus kepada orang Yahudi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 41 cerita tentang bahwa ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, akhirnya Petrus berdiri dan berkhotbah kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Ya, Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjelaskan, dia mengumumkan bahwa Yesus yang telah mereka salibkan telah bangkit dan naik ke surga. Puji Tuhan bahwa dari pemberitaan yang pertama ini ada 3.000 orang dibaptis pada hari itu ya. Ini adalah pemberitaan pertama Petrus kepada orang Yahudi. Kemudian berita kedua Petrus juga kepada orang Yahudi ya, ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang Bait Allah. Ya, ketika orang-orang heran bahwa Petrus kembali memberitakan tentang Yesus ya adalah Kristus yang telah bangkit. Petrus menyerukan pertobatan dan banyak orang menjadi percaya. Kemudian pemberitaan Petrus ya mengenai penyebaran ke bangsa-bangsa, bahwa Petrus mendapat penglihatan dari Tuhan ya untuk memberitakan Injil kepada Cornelius, seorang perwira Roma yang takut akan Allah. Ya, ini adalah awal penyebaran Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Puji Tuhan bahwa akhirnya melalui Cornelius dan keluarganya keselamatan juga sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kemudian kita dapat melihat saksi berikutnya adalah Stefanus ya. Stefanus adalah diaken ya, orang yang ditunjuk oleh rasul menjadi diaken ya. Dia melakukan mujizat, mengajar ya. Namun dia ditangkap dan diadili oleh mahkamah Yahudi karena dianggap menghujat Allah. Namun dalam pembelaannya yang adalah kesaksiannya, Saulus menceritakan sejarah Israel, bahkan mengatakan ya, menuduh bahwa para pemimpin Yahudi itu menolak Kristus. Akhirnya
Stefanus mati martir, dia dirajam batu. Dan sebelum dia mati martir, meninggal, saudari, Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah dan memohon pengampunan bagi para penganiayanya. Nah, melihatnya Yesus di sebelah kanan Allah ini adalah saksi. Puji Tuhan, ya. Dan Stefanus sendiri dia bersaksi, ya, di cerita berikutnya, ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7, ya, Stefanus sempat berkhotbah, ya, sebelum akhirnya dirajam. Nah, saudari, kesaksian panjang bagaimana bangsa Israel yang sering kali menolak para nabi dan akhirnya dia menolak Kristus. Dia menegaskan bahwa Kristus ini adalah yang benar, yang dinubuatkan oleh para nabi yang akhirnya ditolak oleh, ya, bangsa Israel. Oh Tuhan Yesus, kiranya melalui perkara ini kita dapat melihat mereka adalah saksi, ya. Amen. Saksi apa? Saksi tentang Kristus yang bangkit, Kristus yang naik, dan Kristus yang al-muhid. Selanjutnya oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus pada perjalanan pertama ke Antioquia di Pisidia dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 52. Paulus dan Barnabas dia ke Antioquia di Pisidia di sinagog. Paulus berbicara kembali tentang sejarah Israel, ya, bagaimana Yesus adalah penggenapan janji, ya. Dia menekankan bahwa kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa dia adalah Kristus. Banyak, ya, orang Yahudi dan bukan Yahudi percaya, tetapi justru pemimpin Yahudinya menolak dan mengusir Paulus. Nah, kemudian kita dapat melihat lagi kesaksian Paulus berikutnya bahwa dia memberitakan Kristus yang mati dan bangkit sebagai juru selamat. Dia memperinci, ya, pembicaraan Paulus di Antioquia, bagaimana dia menjelaskan kematian dan kebangkitan Yesus adalah jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Kemudian dalam perjalanan kali kedua, dia memberitakan di Areopagus, ya, di Athena. Paulus berbicara, ya, di Areopagus dia menggunakan eh, eh, batu, begitu, ya. Ada tulisan untuk Allah yang tidak dikenal. Justru ini menjadi titik awal untuk memberitakan tentang Allah yang benar dan kebangkitan Yesus. Puji Tuhan, ya. Beberapa orang menolak, tetapi beberapa percaya, termasuk, ya, Kisah Para Rasul menyebutkan nama Dionysius dan seorang saudari bernama Damaris. Dia menjadi percaya. Puji Tuhan atas kesaksian dari Rasul Paulus. Dan di dalam perjalanan ketiga Rasul Paulus ke Miletus, dia bertemu dengan para penatua gereja di Efesus. Bahwa dalam perjalanan terakhirnya ke Yerusalem, Paulus memanggil, ya, semua para penatua gereja di Efesus ke Miletus. Dia memberikan pesan perpisahan, ya. Dia mengingatkan untuk menjaga gereja waspada terhadap ajaran sesat. Dia juga menyampaikan, menceritakan bagaimana dia eh, mengalami penderitaan dan bagaimana mereka dikuatkan, ya, dengan firman Tuhan. Nah, saudari, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus menjadi saksi dari Kristus yang bangkit, naik, dan al-muhid. Dan puji Tuhan, hari ini kita semua adalah saksi, amen, dari Kristus yang bangkit, naik, dan al-muhid. Puji Tuhan. Selanjutnya kita dapat melihat struktur dan garis besar dari pembahasan di dalam berita yang keempat ini. Berita ini menjadi 3 Romawi, saudara-saudari, ya. Di dalam Romawi yang 1, Romawi yang pertama membahas mengenai Kristus dalam kebangkitan, ya. Ini adalah suatu kedudukan, ya. Kedudukannya adalah Kristus dalam kebangkitan. Yang kedua, Kristus di dalam kenaikan, dan Romawi yang ketiga membahas Kristus adalah yang al-muhid. Puji Tuhan. Mari kita melihat, ya, di dalam pembahasan hariannya. Di dalam hari yang pertama membahas mengenai kebangkitan Kristus, bahwa Kristus adalah
di dalam kebangkitan, ya. Posisinya adalah di dalam kebangkitan. Nah, saudara-saudari, bahwa kita perlu mengenal dan mengalami kebangkitan Kristus, bahwa kebangkitan Kristus adalah, ya ini salah tulis ya, saudara, ini harusnya pusat ya. Kebangkitan Kristus adalah pusat dari kesaksian para rasul. Kiranya ini juga boleh menjadi pemberitaan kita ya, bahwa kebangkitan Kristus, Kristus yang bangkit adalah pusat dari kesaksian kita. Dan di dalam hari yang kedua membahas mengenai kenaikan. Ya, Kristus dalam kenaikannya, dia membawa masuk ke dalam kehidupan dan tugas pelayanan di surga-surga, bahwa Kristus sebagai pusat pemerintahan Allah. Dan di dalam hari yang ketiga sampai dengan hari yang keenam membahas mengenai Kristus yang Al-Muhid. Ya, dia adalah pemimpin hayat, dia adalah pemimpin dan juru selamat. Amen. Dia juga adalah anak manusia, ya juga adalah Allah. Ya, akhirnya Kristus adalah Tuhan atas semua orang. Ya, dia adalah hakim dan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam pembahasan setiap bagiannya, bahwa Kristus adalah di dalam kebangkitan. Ya, kita perlu mengenal, mengalami kebangkitan Kristus. Ya, inilah inti ya kesaksian para rasul. Apa inti dari kesaksian para rasul? Tidak lain adalah kebangkitan Kristus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 mengatakan supaya aku mengenal Kristus dan kuat kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya serta diserupakan kepada kematiannya. Penekanan ini adalah kuat kuasa kebangkitannya. Bahwa Kristus dia melewati kematian, dia masuk ke dalam ruang lingkup yang lain, yaitu ruang lingkup kebangkitan. Ya, tanpalah mati tidak akan ada kebangkitan. Maka perlu mengalami kematian baru memasuki ruang lingkup yang lain, ruang lingkup kebangkitan. Ya, kita perlu mengenal Kristus dalam kuat kuasa ya, wilayah atau teritorialnya ya, dan unsur-unsur kebangkitannya. Amen. Saudara-saudari, Tuhan kita perlu mati terlebih dahulu, baru bangkit. Dan hari ini kita perlu berada di dalam kebangkitannya agar kita diserupakan kepada kematiannya. Ya, amen. Selanjutnya, ini harusnya menjadi kesaksian, ya, inti kesaksian para rasul. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 22 mengatakan seorang dari mereka ini harus menjadi saksi kebangkitannya bersama kami. Dan di dalam pasal 2 ayat 32 mengatakan Yesus ini telah dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Puji Tuhan bahwa kita semua adalah saksi. Saksi apa? Saksi kebangkitannya. Ya, bahwa kebangkitan Kristus adalah pusat dari kesaksian para rasul yang seharusnya juga menjadi pusat kesaksian kita semua. Dan kebangkitan Kristus menunjuk inkarnasinya, keinsaniannya, kehidupan insaninya di bumi, serta kematian yang ditetapkan oleh Allah. Juga maju menuju kepada kenaikannya, ya, tugas pelayanan dan pemerintahan surgawinya, serta kedatangannya kembali. Ya, kita boleh melihat bahwa ini dalam inkarnasi sampai dengan kematian dan kenaikannya, ini adalah ministry bumiah Kristus. Dan dia di dalam kebangkitannya juga melayani, ya. Dia juga turut bekerja sampai sekarang. Inilah ministry surgawi Kristus berada di dalam kebangkitan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kristus adalah yang di dalam kenaikan. Nah, inilah seharusnya adalah kehidupan dan tugas pelayanan kita berada pada posisi kenaikan. Oh, saudara-saudari, hari ini kedudukan kita seharusnya ada dalam kenaikan ya. Karena Kristus hari ini dalam kenaikannya. Ya, sebagai pusat pemerintahan Allah. Kebangkitannya menjadi inti pemberitaan kita. Dalam kenaikannya dia melaksanakan pusat pemerintahannya. Puji Tuhan ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33 sampai 34 mengatakan maka dia ditinggikan di sebelah kanan Allah dan menerima janji Roh Kudus dari Bapa. Dia mencurahkan ini yang kamu lihat dan dengar. Sebab Daud tidak naik ke surga-surga tetapi dia sendiri berkata, Tuhan berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Nah, saudari, di sini kita dapat melihat bahwa perkara ditinggikan di sebelah kanan Allah ya,
dan duduk di sebelah kanan tidak lain adalah untuk melaksanakan pelayanannya, ya, untuk melaksanakan ministrinya, ya. Kebangkitannya adalah perkara hayat, dan kenaikan adalah perkara kedudukan. Nah, saudari, ini kita perlu memahami bagian ini, ya. Kebangkitannya ini adalah perkara hayat, sedangkan kenaikan Kristus perkara kedudukan, dan kedudukan berkaitan dengan kekuasaan. Maka hari ini kita perlu berada dalam kedudukan kenaikan Kristus agar kita bersama dengan Kristus melaksanakan kekuasaannya. Ya, puji Tuhan. Ya, dalam kenaikan Tuhan membawa dia masuk ke dalam kehidupan dan tugas pelayanan di surga-surga. Ya, ini membawa dia masuk ke dalam ruang lingkup yang baru, yaitu surga-surga. Ya, ini adalah ministry surgawi Kristus. Nah, kini dia memiliki kehidupan dan tugas pelayanan di surga-surga. Jadi dia melaksanakan ministry surgawinya. Nah, di dalam pelaksanaan ministry surgawinya, amen, dia melaksanakan, ya, pusat pemerintahan Allah. Dia sebagai pusat pemerintahan Allah. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 6 mengatakan, lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan empat makhluk hidup serta di tengah tua-tua dan anak domba berdiri seperti baru disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh, yaitu tujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, saudara-saudari, di tengah-tengah tahta inilah dia melaksanakan pusat pemerintahannya. Puji Tuhan, ya, atas pusat pemerintahan Allah, bahwa seorang yang bangkit yang hidup di surga-surga sebagai pusat pemerintahan Allah. Siapakah dia? Dia adalah Kristus. Kristus juga telah naik, dia beroleh tahta dan semua kekuasaan dalam alam semesta. Ya, bahwa Kristus yang naik juga adalah Tuhan atas segala sesuatu. Kristus yang naik juga adalah yang diurapi Allah, ya, untuk melaksanakan ministrinya, menggenapkan amanat Allah, merampungkan penyebar luasan Injil dan pembangunan gereja. Puji Tuhan, ya. Kembali kita perlu diingatkan mengenai pokok dari kitab Kisah Para Rasul, bahwa hari ini, amen, bicara mengenai perkembangbiakan Kristus yang bangkit dalam kenaikannya oleh Roh itu melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja kerajaan Allah. Dan dia hari ini sebagai pusat pemerintahannya adalah untuk, ya, penyebar luasan, untuk perkembangbiakannya, ya, menghasilkan gereja-gereja kerajaan Allah. Baik, selanjutnya kita dapat melihat Kristus adalah pemimpin hayat dan hamba Allah. Dia sebagai pemimpin hayat dan dia sebagai hamba Allah. Dalam pasal 3 ayat 14 sampai 15 mengatakan, tetapi kamu telah menolak dia yang kudus dan adil benar itu, dan kamu telah membunuh pemimpin hayat. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi, ya. Kata pemimpin ini, ya, berarti adalah asal usul sumber hayat, ya. Membunuh sumber hayat, ya. Kita dapat melihat bahwa dia adalah segala sesuatu, ya, karena dia telah bangkit, ya, dari antara orang mati. Maka dalam Kisah Para Rasul pasal 3 kita melihat bahwa hayat ini diberikan ke dalam manusia yang adalah perkembangbiakan Kristus. Ya. Kristus sebagai pemimpin hayat, dia adalah yang kudus dan yang benar. Puji Tuhan, ya. Kemudian dia juga adalah hamba Allah. Dalam pasal 3 ayat 25 sampai 26 mengatakan, dalam perjanjian itu Allah telah berkata kepada Abraham, melalui keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Setelah Allah membangkitkan hambanya, terlebih dahulu mengutus dia kepada kamu untuk memberkati kamu. Si Tuhan sebagai keturunan Abraham dan hamba Allah, Kristus adalah dia yang membuat semua bangsa di muka bumi, ya, ras, warna kulit, kebangsaan diberkati. Saudari, kita perlu mengapresiasi perkara semua bangsa. Amen. Ya, semua bangsa, ya, termasuk ras, warna kulit, kebangsaan, semuanya. Amen. Akan diberkati. Amen. Ya, pada hari Pentakosta, pada saat pencurahan roh itu, ya, Allah mengutus Kristus yang telah naik sebagai berkat. Ya. Karena itu roh yang dicurahkan Allah adalah Kristus yang dibangkitkan dan ditinggikan di surga-surga. Maka sebenarnya saudari, perkara dia memberikan berkat adalah Kristus yang bangkit. Berkat ini adalah Kristus, ya, yang telah naik sebagai berkat. Puji Tuhan dicurahkan kepada kita.
Kristus adalah pemimpin dan juru selamat. Dia sebagai pemimpin, dia juga adalah juru selamat. Dalam pasal 5 ayat 31 mengatakan, dia ini telah ditinggikan Allah ke sebelah kanannya sebagai pemimpin dan juru selamat untuk memberi pertobatan kepada Israel dan pengampunan dosa. Ya, bahwa Allah telah meninggikan, Allah telah meninggikan di sebelah kanannya yang sebagai pemimpin, yang maha tinggi. Dia adalah raja, pemimpin para raja untuk memerintah atas dunia, dan juru selamat untuk menyelamatkan orang-orang pilihan Allah. Amen. Kiranya kita boleh bersatu dengan pemimpin kita. Ya, dia adalah pemimpin, memimpin para raja untuk memerintah di atas dunia dan untuk menyelamatkan orang-orang pilihan Allah. Di dalam pasal 17 ayat 26 sampai 27 mengatakan dia menjadikan semua bangsa dari satu asal agar mereka tinggal di seluruh muka bumi. Dia terlebih dahulu menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari Allah. Mungkin mereka dapat menjamah dan menemukan Dia. Sebenarnya Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Maka saudara kita dapat melihat perkara pemimpin, dia berhubungan dengan kekuasaannya, Kata pemimpin, karena dia seorang pemimpin, ini berhubungan dengan kekuasaannya. Perihal dia juru selamat berhubungan dengan anugerah, karunia keselamatannya. Puji Tuhan, ketika kita mengatakan Kristus adalah pemimpin, ini berhubungan dengan kekuasaan. Dia menguasai segala sesuatu, berdaulat atas segala sesuatu. Ketika kita mengatakan dia adalah juru selamat, ini berhubungan dengan karunia keselamatan. Puji Tuhan, dia adalah pemimpin, dia juga adalah juru selamat kita. Selanjutnya bahwa Kristus juga adalah anak manusia yang juga adalah Allah. Dia anak manusia, dia juga adalah Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56 mengatakan, lalu berkata, lihatlah, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bahwa Kristus hari ini adalah anak manusia. Dia adalah yang berdiri di sebelah kanan Allah. Dia menghibur, mendorong, menguatkan mereka yang mati martir baginya. Ini seharusnya comfort, menghibur, menghibur, mendorong, menguatkan. Dan ketika Stefanus melihat Kristus yang naik, dia melihat anak manusia, bahwa Kristus di surga-surga tetap memiliki keinsaniannya. Dia tetap memiliki sifat insani. Puji Tuhan. Kristus demikian juga adalah Allah. Dalam pasal 20-28 dia menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Bahwa darahnya itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan bahwa darah Yesus anaknya itu menyucikan kita pada segala dosa. Jadi di sini kita melihat bahwa gereja Allah diperolehnya dengan darahnya. Nah, darahnya itu adalah darah Yesus. Yesus itu adalah anaknya itu, Puji Tuhan. Jadi kita dapat melihat bahwa gereja Allah ini diperolehnya. Nah, nya ini adalah anaknya itu. Berarti Yesus adalah anaknya itu, dia adalah Allah. Kita dapat melihat Kristus, Allah kita telah membeli gereja dan diperolehnya dengan darahnya sendiri. Allah memperoleh, membeli dan menebus gereja dengan darahnya sendiri, yaitu darah Yesus anaknya. Bahwa Kristus, amen, adalah Allah manusia yang mati di atas salib. Dan darahnya dia curahkan untuk menebus kita. Bukan hanya darah manusia Yesus, tetapi adalah darah Allah manusia. Karena dia adalah Allah manusia. Kristus adalah Allah manusia. Puji Tuhan. Selanjutnya, Kristus adalah Tuhan atas semua orang. Dia adalah hakim dan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan adalah Tuhan semua orang, dan hakim. Dan dia adalah Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 10 36 dan 42 mengatakan firman yang disampaikannya kepada orang-orang Israel dalam memberitakan Injil perdamaian melalui Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan semua orang dan dia menyuruh kami agar memberitakan kepada semua dan bersaksi dengan taksim bahwa dia adalah yang ditentukan Allah sebagai hakim kepada orang hidup dan orang mati. Pasal 17 ayat 31 mengatakan karena dia telah menetapkan suatu hari, pada hari itu dia akan menghakimi
tempat yang berpenghuni menurut keadilbenaran melalui orang yang telah ditentukannya, setelah menunjukkan bukti kepada semua dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Bahwa di dalam ayat 36 ya, semua orang, amen, ya, mengacu kepada ya semua manusia. Maka dia adalah Tuhan dari semua orang. Amen. Bahwa Kristus yang naik, dia adalah Tuhan di atas semua ras, suku, bahasa, dan bangsa. Dia tidak memandang muka. Puji Tuhan, saudari ya. Amen. Bahwa Kristus adalah dia ditentukan Allah sebagai hal kepada orang yang hidup dan mati. Ya, baik orang hidup, orang mati, dia adalah Kristus. Amin. Kristus adalah dia menghakimi dunia yang telah ditentukan Allah berdasarkan keadilbenaran. Dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati sebagai bukti dan jaminan. Justru karena dia bangkit ya dari antara orang mati, hari ini kita dapat percaya ya. Kita selamat, diselamatkan ya karena kematian dan kebangkitannya, dan hari ini dia boleh menjadi jaminan keselamatan kita karena dia telah dibangkitkan. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 mengatakan bahwa mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus. Amen. Tuhan Yesus ya. Dan kamu akan diselamatkan. Kamu dan seisi rumahmu. Amen. Ya. Puji Tuhan bahwa percaya ke dalam Injil terutama adalah percaya ke dalam Tuhan Yesus. Ya, bahwa percaya ke dalam Tuhan Yesus adalah berdasarkan persona Kristus dan semua yang telah dia genapkan. Kedua merupakan keduanya ya, baik personanya maupun apa yang telah dia genapkan ya adalah kepercayaan dalam ekonomi perjanjian baru Allah. Jadi saudari yang kita percayai ya adalah pribadi Kristus dan karya Kristus. Ya, pribadi dan karyanya inilah yang kita percayai, inilah dasar kepercayaan kita dalam ekonomi perjanjian baru Allah. Berikutnya, amen. Sekarang kita bagaimana? Kita adalah saksi Kristus. Oh, puji Tuhan bahwa kita adalah saksi Kristus ya. Setelah kita melihat Kristus adalah, sekarang bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus dalam pasal 1 ayat 8 dan 22 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kekuatan bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, serta sampai ke ujung bumi. Seorang dari mereka ini harus menjadi saksi kebangkitannya bersama kami. Ya, puji Tuhan, saudari, bahwa kita akan menjadi saksi Tuhan dan kita adalah saksi Tuhan ya. Saksi kebangkitannya. Semoga kita tidak melupakan butir ini ya, saksi kebangkitannya. Ya, ini adalah isi pemberitaan para rasul ya, inti pembicaraan, inti pemberitaan dari para rasul. Nah, ada saksinya Petrus, Stefanus, dan Paulus ya. Petrus di dalam pasal 232 bahwa ya, Petrus mengatakan ya, Yesus ini telah dibangkitkan Allah dan tentang hal ini kami semua adalah saksi ya. Stefanus di dalam pasal 22 ayat 20 mengatakan, dan ketika tertumpahnya darah saksimu, siapa? Stefanus ya. Darah ini adalah darah saksinya ya. Darahnya Stefanus ya maksudnya ya. Nah, Stefanus ini adalah saksimu. Amen. Ya. Kemudian Paulus dalam pasal 26 ayat 16 mengatakan, tetapi bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan kamu sebagai pelayan dan saksi. Nah, ini adalah Kristus di dalam kebangkitannya ya. Ya, dia berbicara ya bahwa menetapkan ya Paulus sebagai pelayan dan saksi ya. Pelayan dan saksi dari apa? Dari hal-hal yang kamu lihat dari aku dan tentang hal-hal yang akan kunyatakan kepadamu. Puji Tuhan, saudara-saudari, bahwa kita hari ini adalah saksi dari Kristus yang al-muhid. Amin ya. Butir-butir Kristus adalah Kristus yang al-muhid. Amin. Ya, sebagai penutup, saudari, kita dapat melihat bahwa kita adalah menjadi saksi Kristus yang al-muhid. Untuk itu kita perlu mengalami Kristus, mempersaksikan Kristus, dan memberitakan Kristus. Puji Tuhan ya atas berita keempat ini. Kristus yang bangkit, naik, dan al-muhid. Amin.